Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channelnya para guru Indonesia Bapak Ibu, channel Guru Obat 21. Nah, di video kali ini kita akan menyampaikan dua berita baik Bapak Ibu untuk rekan-rekan guru yang usianya sudah tinggi, guru-guru senior, dan juga guru-guru yang masa kerjanya sudah lama. Dan biasanya ini linear ya, antara rekan Bapak Ibu guru yang sudah usia tinggi dengan yang masa kerjanya sudah lama. Ada dua berita baik Bapak Ibu. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama, informasi yang kami sampaikan itu referensinya adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022. Ini juga relevan dengan pertanyaan banyak rekan-rekan guru muda, tanda kutip ya, artinya yang guru-guru baru seperti itu. Kok beberapa tahun terakhir ini banyak yang diprioritaskan untuk mengikuti PPG dalam jabatan itu adalah guru-guru yang senior. Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini pertanyaan banyak kan seperti itu. Nah, kita akan bahas pertanyaan itu Bapak Ibu dari Permendikbud ini. Karena Permendikbud ini mengatur tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Ini ada 14 halaman, tapi kami langsung fokus pada satu pasal yang akan menjadi fokus pembahasan kita di pasal 14 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini. Di pasal 14 disebutkan bahwa di ayat 2 disebutkan keikutsertaan calon mahasiswa sebagai peserta program PPG dalam jabatan dalam setiap program PPG ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa oleh menteri, sebagaimana dimaksud pada pasal 7. Dan dilanjutkan di pasal 3, penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan A. Masa kerja paling lama. Jadi memang urutan prioritas pertama itu Bapak Ibu untuk juknis PPG terbaru itu masa kerja paling lama. Yang kedua, usia paling tinggi. Ya, kemudian yang ketiga, satuan pendidikan yang di daerah khusus atau daerah-daerah terpencil ya, sekolah-sekolah terpencil. Nah, urutan keempat itu nilai hasil seleksi paling tinggi Bapak Ibu. Poin-poin masa kerja, kemudian usia ini menjadi pertimbangan tersendiri untuk Kementerian Pendidikan dalam menentukan peserta yang ikut PPG pada tahun tersebut. Kan kita ketahui Bapak Ibu, setiap tahun itu PPG ada kuotanya. Misal ini contoh sederhana. Misal jumlah guru ada 1 juta guru misalnya ya. Ini bukan data pasti, ini contoh saja sebagai gambaran saja. Jumlah guru 1 juta, sementara kuota hanya 100.000 misalnya. Nah, lantas untuk memilih 100.000 ini, siapa yang diikutkan di antara 1 juta itu? Nah, salah satu pertimbangannya ini adalah ini Bapak Ibu, masa kerja paling lama, usia paling tinggi, satuan pendidikan yang di daerah terpencil, baru perolehan hasil nilai seleksi paling tinggi Bapak Ibu. Ini salah satu pertimbangannya, 4 pertimbangan. Ini kemudian menjadi berita baik tentunya untuk teman-teman Bapak Ibu guru, untuk Bapak Ibu guru yang usianya sudah usia tinggi, kemudian masa kerjanya sudah lama. Kan saat ini banyak Bapak Ibu guru yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun tapi belum juga merasakan yang namanya tunjangan profesi guru karena belum sertifikasi. Nah, Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati, yang penting persyaratan Bapak Ibu telah penuhi, maka sebenarnya Bapak Ibu menjadi prioritas untuk PPG. Nah, persyaratannya apa saja ya? Persyaratan di sini berstatus sebagai guru dalam jabatan yang melaksanakan tugas selama 3 tahun terakhir. Pasti guru-guru yang senior, guru-guru yang sudah masa kerjanya lama pastilah memenuhi persyaratan ini. Nah, ini juga yang harus dipenuhi di syarat kedua Bapak Ibu, harus S1. Nah, memang fakta di lapangan banyak juga teman-teman guru yang sudah senior, yang lama mengabdi tapi belum S1. Ini juga kendala, ini yang menjadi kendala sebenarnya karena memang untuk syarat penting untuk mengikuti PPG harus S1 dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga harus ada NUPTK. Ya, rata-rata guru sudah ada NUPTK-nya ya kalau guru yang sudah lama. Kemudian usia paling lama, paling tinggi 58 tahun, sehat jasmani, bebas narkotika, berkelakuan baik, dan terdaftar di Dapodik. Ini syarat-syarat umumnya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu penuhi untuk mengikuti PPG.
Nah, yang memang banyak yang terbentur itu di syarat S1 ini. Ya, seperti itu. Jadi, memang tidak ada jalan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang belum S1 harus S1 dulu untuk bisa sertifikasi. Ini kabar baik yang pertama ya, jadi berdasarkan juknis resmi Permendikbud 54 2022 itu memang ada poin yang menyatakan bahwa pertimbangan khusus untuk guru-guru yang usia tinggi dan pengabdian lama untuk mengikuti PPG. Kabar baik yang kedua Bapak Ibu, ini kami kutip dari situsnya PGRI Flores Timur. Jadi websitenya pgriflorestimur.or.id, Bapak Ibu bisa kunjungi. Nah, di sini disebutkan terkait perjuangan PGRI didengar Mahkamah Agung. Guru berusia di atas 50 tahun kini bisa ikut guru penggerak, Bapak Ibu. Ini menarik ya. Karena ya, kami pahami di lapangan ada juga Bapak Ibu guru yang sudah 50 tahun ke atas itu sudah tidak terlalu semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semisal guru penggerak. Ini kan di lapangan fakta juga ya. Tapi tidak bisa dinafikan bahwa banyak juga Bapak Ibu guru yang semangatnya masih sangat semangat untuk tidak sekedar melaksanakan program rutinitas mengajar di kelas, tapi ingin explore pengembangan diri termasuk salah satunya di program guru penggerak. Nah, kemarin kendalanya guru-guru yang 50 tahun itu memang terbentur di pendaftaran yang tidak terbentur di aturan yang tidak memberikan kesempatan ya untuk guru 50 tahun ke atas itu menjadi guru penggerak. Memang ada regulasinya di Permendikbud yang sudah ditentukan ya. Itu ada di Permendikbud nomor 26 tahun 2022 ya, yang mengatur tentang guru penggerak. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, pasal yang mengatur tentang usia 50 tahun itu ke atas itu tidak bisa ikut guru penggerak itu dicabut Bapak Ibu. Di sini disebutkan kabar baik kali ini dipersembahkan kepada guru se-Nusantara yang selama ini mengalami kendala dalam mengikuti program guru penggerak karena usia sudah 50 tahun. Hari ini, informasi resmi yang diterima dari Mahkamah Agung sangat menggembirakan. Pasal 6 huruf D Peraturan Menteri Pendidikan nomor 26 tahun 2022 tentang program guru penggerak dicabut. Nah, dengan dicabutnya pasal ini, maka pintu yang tadinya tertutup untuk guru usia 50 tahun ke atas mendaftar guru penggerak itu kembali dibuka Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu yang usia 50 tahun ke atas, monggo daftar guru penggerak. Karena pintunya sudah dibuka lebar, pasalnya sudah dicabut, artinya Bapak Ibu sudah ada jalan untuk mendaftar guru penggerak. Jadi tidak ada lagi kendala di persyaratan usia seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dari video ini, dua kabar baik untuk guru-guru usia tinggi dan masa kerja lama. Yang pertama, Bapak Ibu menjadi guru yang dipertimbangkan untuk didahulukan mengikuti PPG dalam jabatan berdasarkan regulasi yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, Bapak Ibu usia 50 tahun ke atas itu sekarang sudah bisa daftar guru penggerak Bapak Ibu. Karena pasal yang mengatur tentang syarat 50 tahun maksimal itu sudah dicabut seperti itu. Oke, kita jumpa di next video, kita diskusi di kolom komentar, kita sharing di kolom komentar ya, kita bahas di sana yang perlu kita diskusikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.